Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Desri Karlina. Dan kali ini sesuatu yang berbeda. Aku kali ini pengen ngebahas tentang soal-soal dari TWK, yaitu radikalisme. Nah, materi ini adalah materi yang baru gitu ya teman-teman. Jadi ini ada di tambahan kisi-kisi untuk seleksi CPNS di tahun ini. Soal yang akan aku bahas hari ini itu berasal dari sahabat CPNS. Nah, untuk teman-teman, apa sih sahabat CPNS itu? Teman-teman bisa lihat di sini. Sahabat CPNS itu merupakan platform untuk latihan soal, juga di sana ada bimbingan belajar tentunya dengan harga yang relatif terjangkau. Nah, untuk teman-teman yang mungkin rada sibuk ya sama kerjaan atau mungkin gak sempet untuk belajar, untuk mempraktiskan atau untuk mengefisiensi waktu teman-teman bisa coba latihan-latihan soal di sahabat CPNS ini. Kita lihat apa sih yang ada di sahabat CPNS. Berikut ini ada materi, ada latihan SKD, ada tryout gratis, dan tryout gratis ini rata-rata mungkin cuma satu kali ya untuk di bimbel-bimbel yang lain. Nah, di sini luar biasa ada 6 tryout gratis yang bisa teman-teman coba. Langsung aja nanti cek akses.sahabatcpns.com. Dan untuk teman-teman yang mau mendaftar atau mau membeli paket untuk platinum atau premium, teman-teman bisa masukin kode referral Destri 2021 untuk linknya ada di description box di bawah. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama ya, kita langsung bahas ke soal nomor 1. Oke, soal yang pertama adalah radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan atau violence dan aksi-aksi yang ekstrim yang menjadi ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal diantaranya adalah fanatik, yaitu yang A. Tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, B. Selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah, C. Membedakan diri dari umumnya, D. Menggunakan penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat. Kemudian yang E, cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah fanatik gitu ya. Nah, untuk fanatik itu apa sih? Oke, teman-teman bisa menjawab mulai dari sekarang. Nanti aku kasih lihat untuk pembahasannya. Oke, udah dapet jawabannya? Dan jawabannya adalah yang B. Oke, kenapa jawabannya yang B? Nah, kalau misal sifatnya fanatik gitu ya, fanatik itu kan berarti merasa apa yang dianut atau apa yang dia pegang atau paham itu yang paling benar, kayak ngerasa hal-hal di luar dari pemahamannya dia itu berarti dianggap salah kayak gitu. Nah, untuk itu aku juga mau kasih lihat untuk paham radikal itu ada 4 ciri gitu ya teman-teman. Yang pertama adalah intoleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Kemudian fanatik, selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Kemudian yang ketiga adalah eksklusif, membedakan diri dari umumnya. Jadi merasa dirinya tuh eksklusif ya, kelompok yang benar-benar eksklusif gitu. Jadi ya merasa beda sendiri, terus juga merasa benar sendiri tadi fanatik ya. Kemudian yang terakhir adalah revolusioner, itu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain berarti apa tuh? Berarti intoleran. Intoleran. Kemudian membedakan diri dari umumnya. Berarti apa tadi? Eksklusif. Kalau menggunakan penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat ini justru adalah hal yang positif ya teman-teman. Jadi ini jauh sih dari radikalisme. Kemudian yang E, cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Berarti ini adalah revolusioner.
Nah, sampai sini bisa kita ingat-ingat ya, ada intoleran, ada fanatik, ada eksklusif, juga ada revolusioner. Untuk teman-teman mungkin udah bisa ya dari pengertian intoleran itu apa, eksklusif itu apa, revolusioner itu apa. Nah, untuk jawabannya yang B. Oke, lanjut soal yang nomor 2. Pada tahun 2019, terjadi ledakan bom bunuh diri terjadi di markas Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Pelaku diduga satu orang yang mengenakan jaket ojek online. Kejadian tersebut menyebabkan 6 orang terluka, terdiri dari 5 anggota polisi dan 1 warga sipil. Kejadian tersebut menyimpang daripada sila ke. Jadi kalau misal kita menjumpai soal seperti ini, kita analisis dulu. Ini sebenarnya kejadian apa sih? Gitu kan? Di sini ada kejadian bom bunuh diri. Kemudian clue yang kedua, di sini ada kata menyebabkan 6 orang terluka. Nah, berarti kan di sini adalah bom bunuh diri yang menyebabkan 6 orang terluka. Ini berarti menyimpang sila ke, kalau misal ke satu itu ketuhanan yang Maha Esa, kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena di sini ada yang terluka, berarti ini berkaitan dengan kemanusiaan, teman-teman. Juga nggak ada isu agama, jadi ya sudah terkerucut. Di sini ada 6 orang terluka, berarti jawabannya adalah yang B. Ini berarti tidak ada isu agama, karena takutnya nanti teman-teman terkecoh untuk beberapa hal gitu. Jadi clue yang pertama adalah bunuh diri, yang kedua adalah 6 orang terluka. Oke, aku rasa udah jelas ya untuk soal yang nomor 2 seperti itu. Intinya adalah kita menentukan dulu clue-nya itu apa. Jadi bagian-bagian penting dari soal itu. Kadang kalau misal soalnya terlalu panjang, kita bacanya itu baca cepat gitu ya, skimming. Juga kita fokuskan pada pertanyaan yang ada. Oke teman-teman, kita lanjut soal yang nomor 3. Oke, nah di sini kan soalnya lumayan panjang nih teman-teman. Kita langsung fokus aja di pertanyaannya, yaitu berikut yang bukan merupakan pilar kebangsaan adalah. Nah, kalau misal kita udah ngerti ya 4 pilar kebangsaan itu apa, kita bisa langsung ngejawab soal ini. Tapi karena kita lagi latihan, kita baca dulu pertanyaannya, oke? Salah satu tantangan perguruan tinggi di tengah derasnya arus globalisasi saat ini adalah membentuk sumber daya insani yang tidak hanya unggul secara teoretik akademik, namun ia juga menjadi pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Menumbuhkan wawasan kebangsaan dengan tetap menjunjung tinggi 4 pilar kebangsaan sangat penting untuk menangkal masuknya paham radikalisme yang bisa memecah belah bangsa. Berikut yang bukan merupakan pilar kebangsaan adalah, oke, teman-teman bisa pahami pertanyaannya dulu. Jawabannya adalah yang B. Yap, kenapa jawabannya yang B? Jadi proklamasi itu bukan termasuk 4 pilar kebangsaan. Yang masuk pilar kebangsaan adalah ada Pancasila, kemudian UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena ini adalah materi hafalan ya teman-teman, jadi perlu teman-teman ingat dulu. Jadi yang pertama adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kalau misal teman-teman sudah hafal dan bisa memahami 4 pilar kebangsaan, kita next ke soal selanjutnya. Kita lanjut. Oke, soal nomor 4 adalah suara ledakan. Oke, tunggu dulu. Karena ini juga sama ya teman-teman. Ini adalah satu paragraf, lumayan banyak. Kita tandai dulu pertanyaannya itu apa sih? Ini melanggar sila keberapa? Ini hampir sama ya soalnya kayak tadi. Nah, ini pertanyaannya kita tandai dulu ya. Melanggar. Oke, kita baca soal dari atas karena ini masih latihan. Suara ledakan mengagetkan warga di sekitar Jalan Kajolalido, Makassar, Minggu pagi sekitar pukul 10.30 WITA. Ledakan sempat dikira warga berasal dari sebuah trafo. Pasca ledakan, warga menemukan pecahan pelat kendaraan dan anggota tubuh yang tersebar ke berbagai arah.
Belakangan diketahui ledakan tersebut merupakan aksi bom bunuh diri di depan gerbang pintu depan halaman Gereja Katedral Makassar. Kejadian bom bunuh diri pada kasus pemboman Gereja Katedral Makassar melanggar sila Pancasila ke. Oke, di sini kita udah dapat poinnya ya teman-teman. Jadi di sini ada bom bunuh diri. Terus clue yang kedua adalah di sini ada pemboman Gereja Katedral Makassar. Nah, karena di sini bom bunuh diri, kemudian di sini juga kejadiannya adalah di gereja, dan ini tuh menyangkut adanya isu agama. Dan juga ada kebebasan beragama. Nah, ini adalah salah satu contoh ya teman-teman tindakan radikalisme. Jadi mereka menganggap bahwa yang pemahamannya di luar mereka itu adalah pemahaman yang tidak benar gitu. Jadi karena itu melakukan pemboman. Nah, ini udah bisa kita tebak jawabannya yang mana. Otomatis jawabannya adalah yang A, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi gitu ya teman-teman. Di sini clue-nya apa? Kemudian ini melanggar sila keberapa? Karena di sini berkaitan dengan isu agama dan kebebasan beragama. Jadi melanggar sila ketuhanan yang Maha Esa. Oke, seperti itu. Oke, langsung aja lanjut soal nomor 5. Soal kelima. Kita seperti biasa ya, kita tandai dulu pertanyaannya itu apa. Kasus tersebut merupakan bentuk dari, berarti kasus yang nanti di soal ini merupakan kasus apa nih teman-teman? Soalnya adalah pada saat sekarang ini banyak sekali di media sosial informasi mengenai kekerasan atas nama agama. Agama ya. Fenomena kekerasan agama dapat dilihat melalui media elektronik maupun media cetak. Adapun dalam bentuk aksi dilakukan berupa tindakan yang dilakukan aktor sebuah kelompok garis keras dengan cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuannya. Kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuannya, baik di bidang keagamaan, sosial politik, dan ekonomi. Kasus tersebut merupakan bentuk dari, kira-kira apa nih? Apakah radikalisme, fanatisme, terorisme, calvinisme, atau apatisme? Jawabannya adalah, teman-teman bisa milih dulu, nanti kita bahas habis ini. Jawabannya adalah radikalisme. Kenapa radikalisme? Karena di sini itu terjadi fenomena yaitu berupa kekerasan untuk mencapai tujuannya, baik di bidang keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi. Untuk itu jawabannya adalah radikalisme. Kemudian kalau misal fanatisme itu apa? Kalau fanatisme ini kan ciri dari radikalisme. Kemudian di sini ada calvinisme, ini adalah cinta tanah air. Tapi secara berlebihan gitu. Nah, memang gitu ya. Cinta yang secara berlebihan itu nggak bagus. Begitu juga dengan sifat dari calvinisme. Nah, kalau misal yang apatisme ini cenderung merasa nggak peduli gitu, apatis dengan apa yang terjadi. Nah, untuk terorisme ini kadang ada ngerasa antara radikalisme dengan terorisme tuh kadang kayak beda tipis gitu. Apa sih sebenarnya? Apa perbedaannya? Kalau misal radikalisme ini adalah sebuah paham, sedangkan kalau terorisme ini adalah suatu tindakan untuk meneror, untuk menakut-nakuti. Nah, untuk terorisme ini merupakan aksi dari adanya paham radikalisme. Jadi untuk radikalisme itu belum tentu melakukan terorisme, tapi kalau terorisme dia sudah tentu pada paham radikalisme gitu. Untuk sifat-sifat
ini semuanya dari A sampai E itu tidak patut untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari karena dari keempat ini itu bertolak belakang dengan Pancasila. Selanjutnya kita bahas soal yang nomor 6. Nah, seperti biasa kita tadi dulu pertanyaannya itu apa? Adapun nilai-nilai utama karakter yang menjadi fokus dari kebijakan PPK adalah kecuali, kita lihat dulu ya, sebagaimana tercantum dalam Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK. Mungkin teman-teman yang merasa asing ya PPK itu apa, itu bisa lebih diamati untuk soal kali ini. Oke, dan adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisme olah hati, olah rasa, olah pikiran, dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Adapun nilai-nilai utama karakter yang menjadi fokus dari kebijakan PPK adalah kecuali. Jadi kita ingat-ingat ya teman-teman, di sini adalah kecuali. Kalau kecuali berarti kita ambil yang tidak termasuk dalam fokus dari kebijakan PPK. Nah, apakah religiusitas, apakah nasionalisme, apakah kemandirian, apakah gotong royong, dan apakah patriotisme? Oke, dipilih dulu jawabannya yang mana, nanti akan dibahas. 3, 2, 1. Jawabannya adalah patriotisme. Yap. Oke, jadi sebenarnya untuk nilai utama karakter yang menjadi fokus dari kebijakan PPK itu apa sih? Kita telah satu-satu ya. Yaitu yang pertama ini otomatis benar. Nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan ada satu lagi, ini bukan patriotisme, tapi yang betul adalah integritas. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk nilai-nilai utama karakter yang jadi fokus dari kebijakan PPK adalah religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Mungkin kalau misal ada tipe soal yang hampir sama kayak gini, teman-teman ini perlu diingat juga nih untuk Perpresnya nomor 87 tahun 2017. Jadi diingat-ingat bahwa Perpres nomor 87 tahun 2017 itu tentang PPK atau penguatan pendidikan karakter. Bisa jadi konteks yang sama seperti ini, tapi ternyata pertanyaannya adalah di Perpres nomor berapa tentang PPK gitu. Jadi selain kita belajar tentang pilihan ganda yang ini, kita juga perlu belajar di dalam soalnya tuh. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Oke, soal yang nomor 7 yaitu seorang laki-laki tanpa dengan sengaja melakukan kekerasan sehingga menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas dan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas publik. Hal ini merupakan bentuk dari tindak pidana apa nih teman-teman? Kira-kira jawabannya apa? Ditentukan dulu pilihannya. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah terorisme. Kenapa kita milih terorisme bukan radikalisme, ekstremisme, atau teroris? Nah, kita dari bawah ya. Kalau misal teroris itu adalah orangnya. Oke, kemudian ekstremisme ini adalah hal-hal yang ekstrim gitu ya. Dan radikalisme sama radikal ini juga paham yang dianut. Jadi secara etimologi, terorisme berasal dari kata to terror dalam bahasa Inggris, sementara dalam bahasa Latin disebut terere, yang berarti gemetar atau menggetarkan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, teror merupakan suatu usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seorang atau golongan tertentu. Setiap orang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, salah satunya jika dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap
orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Jadi udah jelas ya teman-teman kenapa jawabannya yang terorisme, oke? Nah, cukup sekian untuk soal-soal kali ini. Teman-teman bisa mengetahui soal-soal lainnya lebih jauh atau lebih lengkap di Sahabat CPNS. Dan terima kasih buat yang udah nonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa untuk menunjang persiapan CPNS teman-teman semuanya. Semangat untuk pejuang NIP tahun 2021 kali ini. Semoga usaha kalian semuanya dilancarkan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, jadi cukup sekian dari aku. See you!